saudara-saudaraku semua yang terkasih, apa kabar kalian semuanya? Yang di rumah, yang lagi homeschooling, ataupun kuliah online, atau work from home, ataupun yang lagi di kantor. Karena masih dalam situasi corona semacam ini, semoga kita tetap selalu senantiasa dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Oke, balik lagi bersama aku, Monica, dalam sharing Alkitab bareng Monmon. Ini adalah episode ke-9. Dan seperti biasanya, aku akan sedikit sharing baik tentang pengalaman pribadi ataupun dari kisah dari orang-orang sekeliling dan kaitannya dengan bacaan hari ini. Tapi nggak semuanya. Kali ini aku hanya ambil 2 ayat saja dari Yohanes. Oke, langsung aja ya, karena ini 2 ayat aja. Ini pastinya tidak terlalu panjang dan langsung kita fokus pada karya penyelamatan Yesus yang diceritakan dalam Yohanes. Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan di sini perumpamaan kenapa Anak Manusia, yaitu nama Yesus, harus ditinggikan, itu balik lagi ke zamannya Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa tengah memimpin umat Israel yang keluar dari Mesir, berada di padang gurun. Tapi banyak umat yang melakukan dosa. Kemudian mereka mendapatkan musibah, baik itu sakit penyakit ataupun karena tergigit oleh ular. Dan Tuhan bersabda kepada Musa, Nabi Musa, agar Nabi Musa memasang 1 tongkat yang dililit oleh ular tembaga. Dan siapapun yang memandang ular tembaga itu, seketika dia akan sembuh. Kisahnya demikian di Nabi Musa, dan itu bisa kita baca lagi untuk lebih jelasnya di Perjanjian Lama. Sebenarnya dari Nabi Musa ini sudah menggambarkan penubuatan akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri seperti yang kita tahu, dia telah wafat bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia wafat di kayu salib di puncak bukit Golgota. Itu seperti saat Nabi Musa meletakkan 1 tongkat dengan ular tembaga yang melilit di tongkat itu, yang diletakkan di tempat yang tinggi. Dan di sini dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pada zaman Nabi Musa, siapapun yang melihat ke ular tembaga itu, dia akan sembuh pada masa itu. Dan pada saat zaman Yesus, semua orang, dan ini gak cuma pada zaman Yesus, tapi juga sampai saat ini, bagi kita yang meyakini karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, kita pun akan diselamatkan dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti umat yang terkena sakit penyakit yang memandang ular tembaga pada zaman Nabi Musa. Dan di sini disebutkan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan. Salib Yesus itu ada di puncak bukit Golgota, di tempat yang sangat tinggi. Dan nama Yesus sendiri membuat banyak orang, kalau kita baca dari kisah para rasul, banyak karya-karya dari para rasul ini, mereka melakukan mukjizat. Mereka bukan Yesus, tapi mereka melakukan berbagai mukjizat di dalam nama Yesus. Dan terjadi banyak hal yang luar biasa dan ajaib. Orang yang sakit sembuh, mereka terluputkan dari maut, di penjara pun saat rasul-rasul ini di penjara mereka terbebas. Saat terancam hukuman, mereka dilepaskan oleh malaikat. Ada banyak karya-karya para rasul saat mewartakan kabar gembira tentang keselamatan Yesus Kristus. Dan namanya ini ditinggikan, nama Yesus ditinggikan, agar setiap orang percaya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bayangin deh, kalau misalnya ya nama
kita meyakini aja ada satu nama A. Dia ini bisa menyelamatkan, tapi namanya sangat rendah. Maksudnya begini, dia banyak melakukan kesalahan, dia banyak melakukan dosa, tapi dia mengaku sebagai juru selamat. Apa kita percaya begitu aja orang ini benar-benar juru selamat? Karena seumur hidupnya dia selalu banyak melakukan dosa, entah itu pencurian, perampokan, atau mungkin yang lebih sadis, pelecehan, atau penganiayaan. Namanya tentu akan sangat rendah, dan kita tidak akan mengakui sosok semacam itu sebagai juru selamat. Bagaimana kita mengakui orang itu sebagai juru selamat jika dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Jika namanya juga rendah, namanya tidak layak untuk dimuliakan, karena perbuatannya sangat tidak mulia. Tapi kalau Yesus ini, dia dari lahir sangat suci. Yesus tidak pernah sekalipun melakukan dosa. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Dan bahkan orang yang ingin menangkap dia, saat Petrus menebas salah satu prajurit pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus justru menyembuhkan telinga orang yang ditebas telinganya oleh si Petrus. Yesus mengajarkan betapa kasih yang tidak terbatas, tidak terbatas dan tidak ada akhirnya kalau kita bisa bilang. Kenapa? Saat Yesus sendiri disalib, saat dia dipaku di kayu salib, saat dia didera, saat dia disakiti, hukuman penyaliban saat itu pada masa Yesus adalah hukuman yang paling hina. Paling hina. Tapi Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Oleh karena itu namanya dimuliakan. Dan saat disalib pun Yesus mengucapkan, ya Tuhan, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bentuk pengampunan yang sungguh sangat luar biasa. Kita tidak akan menemukan hal-hal sesuatu yang dikatakan Yesus ini pada zaman sebelum Yesus. Ataupun kita lihat di lingkungan kita sendiri, ada nggak orang yang benar-benar seperti Yesus, benar-benar didera, dihina, dilukai untuk dosa yang bahkan dia tidak lakukan sendiri, untuk dosa kita. Itu sungguh-sungguh kita harus bersuka cita karena penyelamatan Yesus Kristus, dan kita harus percaya kepadanya untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi kita sendiri kadang lupa. Di sini aku, Monica, aku orang biasa. Aku bukan pemuka agama. Aku seperti kalian semuanya. Tapi dengan sharing Alkitab bareng Monmon, aku ingin mengajak kalian semua untuk lebih dekat lagi pada Tuhan, untuk menyadarkan kita kembali tentang firman Tuhan. Aku juga manusia biasa, aku bukan orang suci. Mungkin aku juga pernah melakukan dosa. Tapi aku ingin mengajak kalian semua, dan aku sendiri juga, ini sebagai reminder buat aku untuk selalu memperbaiki hidupku. Dengan sharing Alkitab bareng Monmon ini, aku pingin kita semua lebih menyadari, kita semua termasuk aku, karya-karya penyelamatan Yesus yang luar biasa yang telah menebus dosa kita. Dan ya, walaupun kita sendiri sering lupa, aku harap video ini jadi semacam sarana untuk membantu mengingatkan kembali kita kepada Tuhan, mengingatkan kembali akan keimanan kita. Semoga sharing ini cukup singkat, tapi aku berharap semoga ini membantu kita semua untuk semakin memahami bahwa darah yang tertumpah di kayu salib oleh Yesus Kristus ini tidaklah sia-sia. Dia telah menebus dosa kita, dan mari kita semua bergabung bersama Yesus dalam perjamuannya dengan membersihkan diri kita dari segala dosa, dengan mengubah jalan hidup kita agar sejalan yang hidup kita ke depannya
seturut dengan kehendak Dia. Oke. Demikian sharing Alkitab bareng Mormon episode 9 kali ini. Nantikan untuk episode sharing Alkitab bareng Mormon selanjutnya. Dan semoga kita selalu senantiasa diberkati, dijaga, dan dilindungi, entah itu dari virus corona ataupun dari segala sesuatu yang jahat, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Bye-bye semua saudara-saudaraku. Sampai jumpa lagi. Dah.